Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita akan coba kupas tuntas buku inspiratif, judulnya Empat Sahabat Satu Suratan. Ini ditulis keroyokan nih oleh Nurlisma, Nurlis, Desmiarti, dan Fatmawati. Isinya itu kisah nyata empat guru hebat. Kita panggil saja Bulia, Bu Sarah, Bu Mia, dan Bu Lala ya. Mereka ini, takdirnya ketemu tahun 97 di SMK Jayatama. Itu sekolah swasta di Tanah Datar. Sumber kita ya buku itu sendiri. Nah, misi kita sekarang ini mau coba gali lebih jauh lah cerita persahabatan mereka, tantangan jadi guru di sekolah yang aturannya agak unik ya, terus siswanya juga perlu perhatian ekstra, dedikasi mereka itu loh, luar biasa banget, sama ikatan kuat yang akhirnya terbentuk di antara mereka. Kita akan fokus ke tema utamanya nih, satu suratan. Jadi gagasan kalau takdir mereka berempat itu kayak nyambung gitu. Pengalaman hidupnya mirip-mirip, tantangan karir, masalah pribadi, kok ya kayak jalan barengan gitu. Siap ya kita selami kisah mereka. Siap. Oke, kita mulai dari tempat mereka ketemu dulu kali ya. SMK Jayatama itu. Ini sekolah, bukan sekolah biasa loh pada masanya. Dia SMK Kejuruan Elektronika, swasta, di Tanah Datar. Terkenalnya itu disiplin banget. Malah ini nih, ada sistem gugur. Kebijakan yang cukup jarang ya, dan pasti nambah tekanan lah buat siswa-siswanya. Muridnya juga kebanyakan dari latar belakang ekonomi yang, ya sederhana, atau yang nggak lolos sekolah negeri. Jadi tantangannya itu berlapis memang. Iya betul. Dan di tengah kondisi kayak gitu, muncul dedikasi empat guru ini. Yang bikin saya, salut banget itu. Meskipun honornya ya, jadi guru honorer kan waktu itu. Katanya minim banget, kadang nggak cukup buat ongkos aja, tapi mereka tetap ngajar sepenuh hati gitu. Apa ya kira-kira yang bikin mereka kuat? Ya itu ternyata bukan uang. Lebih ke pengen cari pengalaman ngajar, terus ada rasa bangga gitu bisa menerapkan ilmu. Sama, ya pengen bikin orang tua seneng juga. Ada keyakinan kuat di antara mereka kalau mendidik siswa yang motivasinya mungkin kurang, itu justru ujian profesionalisme yang sesungguhnya. Dan ini bukan omong kosong loh. Buktinya, banyak alumni sekolah ini yang kemudian sukses. Ada yang di industri, ada juga yang jadi guru lagi. Ini nunjukin ya semacam paradoks gitu. Dedikasi luar biasa justru lahir di tengah keterbatasan finansial dan ketidakpastian karir. Wah, menarik banget ya. Coba kita lihat lebih dekat satu persatu ya. Misalnya Bulia. Beliau ini lahir 53 tahun sebelum buku ini ditulis. Dari keluarga besar di Bukit Tinggi, ayahnya pegawai biasa, ibunya IRT, tapi disiplin banget mendidik 9 anak. Bulia ini suka matematika, cita-citanya emang dari dulu jadi guru. Kuliahnya kimia di IKIP Padang. Perjuangannya itu loh, 13 tahun jadi guru honorer, pindah-pindah sekolah pula. Baru akhirnya diangkat PNS tahun 2003. Lama juga ya, ada cerita menarik tuh, dia bantu siswa namanya Reki. Aktif banget pramuka sampai hampir lupa ujian. Terus ada Arif, yang sempat frustrasi karena buta warna, jadi susah pilih jurusan kuliah. Bulia itu hadir, nenangin, kelihatan banget kedekatan personalnya. Iya, betul. Kisah Bu Sarah juga nunjukin ketangguhan yang mirip ya, tapi latarnya beda. Usia 51 pas buku ditulis. Anak ke-6 dari 9 bersaudara. Orang tuanya buruh tani pengarap, hidupnya serba kurang. Justru kondisi prihatin itu yang jadi pemacunya gitu. Dia jalan kaki 3 kilo ke SMP. Merasakan banget susahnya biaya sekolah. Prinsip hidupnya itu kemauan, ikhtiar, doa, sama jangan sia-siain waktu. Keren ya? Tekadnya ini kuat banget, sampai bisa lulus S1 di luar provinsi. Bahkan lanjut S2 loh, dapat beasiswa sambil kerja. Karirnya juga berliku, pernah kerja di Apotek Jakarta, ngajar di yayasan gratis, baru deh ke SMK Jayatama. Terus akhirnya jadi PNS juga. Ada satu momen yang kuat banget, waktu dia bantu siswa namanya Bagas. Si Bagas ini kecanduan game online. Bu Sarah bantu bukan cuma nasihat biasa, tapi pendekatan personal, komitmen gitu, sampai Bagas akhirnya bisa lepas dan kuliah. Ini bukti nyata ya, dampak guru itu jauh banget, melampaui sekedar ngajar materi pelajaran. Ternyata bukan cuma mereka berdua loh yang begitu. Kita lihat pola yang mirip juga di Bu Mia dan Bu Lala. Mereka sama-sama merasakan suka dukanya jadi guru honorer di SMK Jayatama itu. Hadapin siswa yang karakternya macam-macam banget kan pasti. Bahkan beberapa di antara mereka itu ngalamin penundaan yang mirip juga, soal karir, jodoh, atau punya keturunan.
Misalnya Bu Mia nih, dia juga nunggu bertahun-tahun buat status PNS, sambil terus ngabdi pastinya, atau Bu Lala yang punya cara unik buat nanganin siswa yang ya dianggap bermasalah sampai bisa berubah jadi lebih baik. Pengalaman-pengalaman bareng inilah yang kayaknya memperkuat ikatan satu suratan itu tadi. Hubungan mereka tetap erat loh, meskipun sekarang ngajalnya udah di tempat beda-beda, udah jadi ASN. Betul-betul sekali. Ikatan itu kuat banget, nggak lekang oleh waktu. Ada cerita yang, wah, nyentuh banget. Bertahun-tahun setelah lulus nih ceritanya, ada alumni datang nemuin salah satu guru. Bukan cuma buat bilang makasih, tapi juga ngembaliin uang yang dulu banget dipinjemin buat biaya ujian. Anda bayangkan, ini nunjukin dalamnya kesan dan hubungan yang dibangun ya. Udah bukan kayak guru dan murid biasa, tapi udah kayak keluarga. Pengalaman bareng di SMK Jayatama dengan segala tantangannya, itu benar-benar menempa persahabatan mereka. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih ya, apa sih inti sehari dari kisah 4 sahabat satu suratan ini? Kita lihat potret dedikasi guru yang tulus banget. Melampaui urusan materi, perjuangan ngadepin kerasnya hidup demi cita-cita mulia buat mengajar. Terus pentingnya sentuhan personal dalam ngebentuk karakter siswa, bukan cuma transfer ilmu aja. Dan tentu saja, kekuatan persahabatan yang lahir dari pengalaman senasib sepenanggungan. Kisah mereka ini jadi pengingat ya, betapa berharganya peran seorang pendidik itu. Ya, dan ini membawa kita ke satu pertanyaan penting nih untuk Anda renungkan. Kalau kita lihat perjuangan dan dedikasi tanpa pamrih guru-guru seperti Bu Lia, Bu Sarah, Bu Mia, dan Bu Lala di masa lalu itu, bagaimana kita, ya kita semua sebagai masyarakat di era sekarang, dengan segala tantangan zaman now yang kompleks ini, bagaimana kita bisa lebih nyata gitu loh, menghargai peran pendidik, bukan cuma dalam membentuk masa depan individu, tapi juga karakter bangsa kita. Nah, itu sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut mungkin ya.